Tom Hei buka-bukaan, ulas fakta pahit di balik hancurnya timnas Indonesia di tangan Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dalam laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan luka mendalam. Dalam laga yang digelar di Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa 10 Juni tahun 2025, malam, WIB, Indonesia dipermalukan dengan skor mencolok 0-6, namun lebih dari sekadar hasil di papan skor, gelandang timnas Tom Hei membongkar kenyataan pahit yang menjadi latar belakang kejatuhan Garuda. Lewat siniar pribadinya, di Heiwei, pemain berusia 30 tahun ini tak menetap nutupi bahwa perbedaan kualitas menjadi faktor utama di balik kehancuran timnas Indonesia. Ia secara terbuka mengakui bahwa Jepang adalah lawan dengan level permainan yang belum sanggup disaingi oleh tim Merah Putih. Lalu kita masih akan melawan Jepang, tim berkualitas yang dengan mudah lolos ke Piala Dunia, tapi perbedaan kualitas terlalu besar, ungkap Hei tanpa basa-basi. Komentar Hei tersebut menjadi refleksi realistis atas kondisi timnas Indonesia saat menghadapi tim papan atas Asia Jepang yang rutin tampil di putaran final Piala Dunia sejak 1998, menunjukkan level permainan yang solid, presisi, dan disiplin sepanjang laga. Bahkan ketika mereka telah unggul jauh dari Indonesia, kekalahan terburuk era Patrick Kluivert lebih parah dari era Shin Tae-yong. Skor 0-6 dari Jepang bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan menjadi yang terburuk sejak Indonesia ditangani pelatih Patrick Kluivert. Bahkan jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong, hasil ini jauh lebih menyakitkan. Di Piala Asia 2023, Indonesia masih bisa mencetak gol dalam kekalahan 1-3 dari Jepang. Lalu di pertemuan pertama Grup C, Garuda kalah 0-4. Kini, kekalahan 0-6 menjadi bukti bahwa pekerjaan rumah tim nasional semakin berat. Dalam laga tersebut, Jepang mencetak gol melalui Daichi Kamada menit 15 dan 45, tambah 6, Takefusa Kubo 19, Ryoya Morishita 55, Shuto Makino 58, dan Mao Hosoya 80. Tim asuhan Hajime Moriyasu benar-benar menunjukkan dominasi total atas Garuda, baik dalam penguasaan bola, efektivitas serangan, maupun kedalaman skuad. Hei menambahkan bahwa Jepang unggul dalam segala aspek, mulai dari teknik individu, visi bermain, hingga kedalaman skuad yang merata. Ia mengakui bahwa Indonesia memang ingin bermain baik dan menunjukkan kualitas. Namun kenyataannya, skuad Garuda masih belum cukup mampu untuk melawan tim dengan level seperti Jepang. Kami ingin menunjukkan kemampuan dan bermain bagus, tapi kami tidak cukup melakukannya, lanjut Hei dalam nada realistis. Ungkapan tersebut mencerminkan kejujuran dan evaluasi mendalam dari dalam tim, bukan hanya sekadar menyalahkan faktor eksternal atau keberuntungan. Meski mengalami kekalahan memalukan, timnas Indonesia tetap lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tak lepas dari kemenangan dramatis atas Cina di laga sebelumnya. Tom Hei pun tetap bersyukur atas pencapaian tersebut. Itu hasil yang bagus bisa lolos ke putaran 4 kualifikasi, ujarnya singkat, namun perjuangan belum usai. Di putaran keempat yang akan digelar mulai Oktober tahun 2025, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Qatar, dan Irak. Jika ingin bersaing dan tak kembali jadi bulan-bulanan, skuad Garuda perlu pembenahan besar-besaran, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental bertanding. Kekalahan dari Jepang seharusnya tidak menjadi alasan untuk patah semangat, tapi dijadikan cermin untuk mempercepat perkembangan sepak bola nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi, kualitas pemain, serta pembinaan jangka panjang harus segera dilakukan. Jepang, sebagai lawan yang terlalu kuat, menjadi tolok ukur yang jelas tentang seberapa jauh Indonesia harus melangkah. Perbedaan kualitas ini tidak bisa diatasi dengan solusi instan, melainkan melalui proses panjang dan konsisten.